Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya kali ini membacakan topik terkait soal Menteri Keuangan Purbaya yang menolak pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung dari APBN. Hampir semua media memberitakan dari berbagai sudut pandang. Nah, saya pilih dari kompas.com karena ada beberapa informasi tambahan yang bisa mengingatkan kita pada beberapa persoalan penting terkait proyek kereta cepat ini. Nah, kompas.com menurunkan judul alasan Menkyu Purbaya tolak pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung dari APBN-nya. Ditayangkan 10 Oktober 2025 jam 8:30 malam. Ini ada gambar Pak Purbaya memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Investor Daily Summit 2025. Nah, ini beritanya begini. Menteri Keuangan Purbaya menegaskan penolakan terhadap opsi pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Pernyataan ini sebagai respon terhadap usulan dari Chief Operating Officer COO Danantara Doni Auskaria mengenai pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC oleh pemerintah. Dilansir Tribun News, Purbaya menilai bahwa PT Danantara yang mengelola proyek tersebut sudah memiliki manajemen sendiri dan dividen tahunan yang cukup besar. Kalau ini kan KCIC di bawah Danantara. Mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri, ungkap Purbaya dalam media gathering di Bogor Jumat 10 Oktober 2025. Purbaya juga menambahkan bahwa Danantara memperoleh dividen sebesar 80 triliun rupiah per tahun yang seharusnya cukup untuk menangani masalah utang tanpa melibatkan APBN. Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government, tegasnya. Nah, gitu ya. Jadi Purbaya menolak nih kalau pembayaran utang kereta cepat KCIC itu pakai APBN. Saya yakin ini sebuah sikap yang cukup baik dan tegas dan sesuai aturan ya, wong itu KCIC kok dibayari oleh APBN. Karena si KCIC sendiri dari awal juga banyak masalahnya yang semula direncanakan tidak pakai APBN, pakai pada waktu investasi. Nah, sekarang masa sudah masih terjerat utang itu lalu utangnya ditanggung oleh pemerintah. Ini kali ini saya dukung Purbaya ya, bahwa ini harus tegas, ini mestinya APBN tidak membayar utang kereta cepat. Tapi mari kita lihat lagi beritanya, mungkin ada informasi lain yang membuat kita bisa ikut mengunyah-ngunyah ya untuk mencerna ini persoalannya seperti apa sih. Nah, subjudulnya Kemenkyu tegaskan utang kereta cepat bukan utang pemerintah. Nah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto turut mengklarifikasi ini Dirjen ya di bawah Menteri Keuangan bahwa utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini adalah bentuk bisnis to bisnis dan bukan merupakan utang pemerintah. Clear ya ini. Saya kira dari sudut hukum manapun dan perlu juga kita ingat ya, sebenarnya di era Sri Mulyani pun tidak pernah utang ini dibayari oleh pemerintah ya, utang kereta cepat ini. Tapi mari kita baca lagi. Tidak ada utang pemerintah karena dilakukan oleh Badan Usaha Konsorsium Badan Usaha Indonesia dan Cina. Jadi ada ini badan usaha yang mengelola KCIC itu kereta cepat Indonesia Cina namanya. Itu konsorsium Indonesia dengan Cina, di mana konsorsium Indonesianya dimiliki oleh PT KAI ujar Suminto. Ini nggak sepenuhnya tepat ya, maksudnya KAI yang memimpin konsorsium, karena ada 4 yang ikut konsorsium tersebut. Nah, saya baca dulu, nanti kan ada berita tentang itu di bawah. Ini juga penting nih ya Pak Suminto, saya kira juga udah benar, tapi informasinya juga harus lebih jelas buat jurnalis dan kita masyarakat ya. Konsorsiumnya itu tidak hanya KAI,
Nah, subjudul berikut opsi penyelesaian utang dari Danantara. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara telah menyiapkan 2 opsi untuk menyelesaikan utang dari proyek kereta cepat Indonesia-Cina yang mengalami pembengkakan biaya, cost overrun. Jadi memang biayanya kereta api ini meningkat jauh dari rencana semula. Panjang cerita ya, baik terjadi cost overrun pada waktu awal-awal konsorsium dibuat, di pertengahan perjalanannya, baik karena persoalan teknis ya, teknis maksudnya pembuatan lintasan dan segala macam, maupun persoalan ketika beban biaya utang. Jadi bukan utangnya saja, biaya utangnya, bunganya yang membengkak ya. Nah, lalu ketika dia beroperasi, itu pun perhitungannya untuk membuat harga tiket keekonomian kan tidak mudah karena untuk awal-awal, dan sejauh ini tetap belum bisa diproyeksikan untuk mengatasi beban akibat banyaknya utang dan modal yang terlalu besar. Belum tampak gitu. Bisa, bahkan perhitungannya bisa lebih dari 100 tahun baru bisa kan. Nah, ini kita baca lagi. Opsi pertama untuk menyelesaikan utang ini dari Danantara, ini usulannya, dengan menambahkan dana ekuitas atau suntikan modal tambahan. Sementara opsi kedua adalah menyerahkan infrastruktur kepada pemerintah. Nah, ini sebenarnya apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Ini 2 opsi yang kami coba tawarkan, kata Doni Oskaria. Nah, dampak ekonomi positif dan peningkatan penumpang. Doni juga menekankan bahwa proyek ini memberikan dampak ekonomi yang signifikan, salah satunya dengan memangkas waktu tempuh perjalanan. Nah, ini sisi yang ditonjolkan oleh Pak Doni dari Danantara ya. Jadi jangan dilihat soal utangnya saja, bahwa ini proyek ini ada dampak ekonomi yang signifikan menurut Doni. Selain itu jumlah KCIC yang terus meningkat kini mencapai 30.000 penumpang per hari, menjadi bukti bahwa proyek ini memberi manfaat bagi masyarakat. Nah, jadi ini sebetulnya juga perhitungan ini kan sudah banyak yang membantah ya, karena KCIC itu beroperasi, ada 30.000 penumpang, tapi harga tiketnya itu apakah harga tiket yang pas untuk harga keekonomian kalau itu beroperasi dengan lancar seterusnya. Terus yang kedua ada dampak terhadap penghentian dari kereta api jalur biasa ya, yang dari Gambir yang itu kan ya dikalahkan gitu oleh kereta api cepat. Bagaimana menghitungnya? Jadinya 30.000 ini kan ada perpindahan dari kereta api ke kereta api yang harganya dekat misalnya. Karena yang satu terlalu murah, bukan terlalu murah ya, belum sesuai dengan harga keekonomiannya. Misal begitu. Jadi ini saya kira Pak Doni ini juga penting juga kita tahu bahwa argumen beliau ini juga ada bantahannya. Tentu bantahan bukan salah ya, tapi apa begitu cara mengukurnya gitu. Karena kan sebelumnya juga ada Parahyangan dan lain sebagainya kereta loh. Nah, saya baca lagi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang mulai beroperasi pada 2 Oktober 2023 mengalami pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar dolar, 19,54 triliun dari rencananya ya, jadi naiknya hampir 20 triliun. Untuk menutupi pembengkakan biaya ini, proyek ini menerima pinjaman dari China Development Bank (CDB) sebesar ya kurang lebih berapa ini, 6,98 triliun dirupiahkan dari pembengkakan 19,54 triliun itu ya. Jadi karena dia membengkak biayanya, pakainya utang gitu loh. Nah, utang kepada China Development Bank. Nah, ini berbiaya, ini menambahi lagi. Jadi cost overrun adalah akibat teknisnya, akibat teknis yang membengkak biaya. Ketika ditutupi dengan utang, nah utang juga menambah biaya. Sederhananya begitu. Nah, saya bacakan lebih lanjut. Ini yang kenapa saya tadi pilih Kompas, karena ada informasi yang dulu sudah sering, tapi ini diulangi lagi supaya kita mengingat konteks pembicaraan ini. Jadi tidak mengatasi masalah itu kan tidak hanya masalah sekarangnya saja. Asal usul masalah itu seperti apa.
Nah, ini kurang lebih begitu komposisi pemegang saham KCIC ya. Nah, KCIC ini pengelola proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, itu patungan antara Konsorsium Indonesia dan Cina. Konsorsium Indonesia ini yang dipimpin oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia PSBI memegang 60% saham, sedangkan konsorsium Cina itu memegang 40% saham. Nah, di PSBI-nya ini sendiri, jadi PSBI 60%, yang Beijing Yawan 40%. Nah, di 60% BUMN ini 60% itu tapi dianggap 100 ya, maksudnya 100% dari 60% itu berapa. Ini PT Kereta Api Indonesia paling banyak, 51,37%, Wijaya Karya, Wika 39,12%, Jasa Marga 8,30%, PT Perkebunan 1,21%. Tapi ini harus diketahui, ini yang kini, dahulunya nggak begini. Dahulunya yang paling gede itu Wijaya Karya, nanti baru ganti KAI. Ini adalah keputusan pemerintah, bukan keputusan bisnis to bisnis. Karena si KAI-nya untuk menambah sahamnya dikasih PMN pada waktu lampau ya, tahun-tahun lampau. Saya baca lagi nih. Tekanan keuangan pada PT KAI dan KCIC. Proyek ini menambah tekanan terhadap kinerja keuangan PT Kereta Api Indonesia yang terlibat langsung dalam konsorsium. Ya karena dia perusahaan ini jadi menggabungkan dengan semua urusan dia lain kan, yang reguler karena di sini rugi atau beban berat, maka memberatkan juga keuangan dia keseluruhan, sekalipun dia mengalami beberapa kali suntikan dari pemerintah ya kepada ekuitasnya, kepada modalnya. Nah, saya baca nih, utang proyek kereta cepat tadi 116 triliun ya toh. Nah, diganti sekitar 7,2 miliar termasuk pembengkakan biaya. Angka ini menjadi beban berat bagi PT KAI dan KCIC yang masih mencatatkan kerugian. Jadi si KCIC-nya rugi masih ya semester 1, meskipun dari Pak Doni bilang ini penumpangnya banyak dan seterusnya. Nah, saya ingatkan ya bahwa terjadi perubahan komposisi di Konsorsium Indonesia yang sebelumnya dipimpin Wijaya Karya diganti oleh PT KAI. Karena Wijaya Karyanya itu juga bermasalah tidak hanya karena PT Kereta Api saja, jadi karena dia mengemban tugas banyak penugasan di era Jokowi sehingga keuangannya juga tertatih-tatih, maka diganti PT KAI. PT KAI tidak bisa serta-merta menambah sahamnya, dikasih dulu duit oleh APBN. Ini sebelum ada Danantara. Utang piutang tetap antara KCIC dengan krediturnya, dalam ini Bank Cina, meskipun sama-sama Cina tapi beda ya, dia si ini tidak dalam konteks dia sebagai anggota konsorsium. Bank Cina itu benar-benar utang ini ke sana. Nah, benar sekali Pak Purbaya tadi ya ini dan juga dirjennya, ini bukan utang pemerintah, utangnya KCIC. Tapi jangan lupa si KCIC ini ya khusus yang bagian konsorsium Indonesianya itu beberapa kali mengalami penyertaan modal. Tidak langsung ke konsorsiumnya, pernah ke Wijaya Karyanya, pernah ke KAI-nya, termasuk pengalihan itu. Nah, digituin pun ternyata KCIC ini masih rugi. Akibatnya kereta api juga sedikit terganggu, meskipun masih bisa ini karena banyak aspeknya. Mungkin ini juga rahasianya beberapa tiket kereta api tidak bisa cukup murah misalnya. Nah, sementara si KCIC-nya ini berat. Nah, kalau kemudian opsinya bagaimana? Nah, kalau tadi dari kata si Danantara, ini disuntik lagi gitu. Disuntik lagi, benar tadi Pak Purbaya. Loh, kalau yang nyuntik pemerintah lagi, orang sekarang laba ini maksudnya bukan labanya si KCIC, laba BUMN yang lain diambil, masa pas ini rugi kami yang suntik. Benar sekali. Begitu juga utang nggak ada urusannya. Tapi ada opsi kedua tadi kan, bahwa dilakukan perubahan itu nanti diserahin swasta sepenuhnya, pemerintah infrastruktur. Ini agak rumit ini. Mungkin kalau disederhanakan, saya tidak tahu. Serahkan Cina semua, jadi kan bisa begitu nanti. Ya, Cina hanya membayar. Jadi ini mulai membuka persoalan-persoalan lama. Bagaimana dulu perhitungannya, kenapa cost operan, pihak siapa saja yang terlibat dalam bisnis ini, sebenarnya harus ke sana. Sebenarnya ada beberapa pilihan teknis lain, tapi untuk assessment nanti kita simpan ya. Yang jelas untuk berita ini
saya kira yang dinyatakan Purbaya maupun Dirjen Kementerian Keuangan itu sudah benar bahwa utang KCC bukan utang pemerintah. Kemudian jika opsinya adalah menambahi modal pada KAI atau kepada anggota konsorsium yang lain, loh buat apa Danantara? Toh sudah dipisah gitu ya, dan seterusnya. Tapi ini masih menyisakan banyak hal yang saya kira menarik di setahun terakhir era Prabowo ini. Sayangnya yang menarik itu antara lain adalah kebingungan kita atas sebetulnya apa policy. Secara umum kan semuanya di bawah Presiden Prabowo, ini tinggal dipanggili aja semua kan. Diselesaikan dulu opsinya bagaimana terhadap KCIC tersebut.